Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali hari ini saya Niki Nikma Marsuki akan menemani teman-teman sahabat hadis di mana saja berada pada acara podcast IAIN Bone, sekilas tentang penerimaan mahasiswa baru IAIN Bone. Dan alhamdulillah hari ini kita kedatangan sosok yang paling hebat sekali, sosok yang visioner dan banyak memberikan perubahan kepada IAIN Bone. Dia adalah Bapak Profesor Dr. Haji Sahabuddin MAG, Bapak Rektor IAIN Bone periode 2022-2026. Selamat datang Prof. Assalamualaikum. Selamat datang Ibu Niki Marsuki. Bagaimana kabarnya Prof? Kabarnya sehat selalu, harus sehat. Alhamdulillah. Jadi Bapak Rektor ini nggak pernah loh kita lihat dalam keadaan tidak senyum. Karena kenapa? Kebaikan yang selalu ditebarkan beliau selalu memberikan vibe positif bagi semua sivitas akademik IAIN Bone. Pada kesempatan hari ini, alhamdulillah kita akan bahas sebanyak ini tentang penerimaan mahasiswa baru di IAIN Bone. Tapi Prof, mungkin saya ingin sedikit mengulik Prof ya, sebagai sosok yang revolusioner. Kira-kira visi dan misi dari IAIN Bone saat ini Prof apa aja sih? Baik, terima kasih Bu Niki Marsuki. Kita ini IAIN Bone ini adalah Institut Agama Islam Negeri Bone. Saya sendiri rektornya masa khidmat 2022-2026. Ya sebentar lagi mengakhirinya. Tapi rektor tidak pernah berhenti dan Sahabuddin yang harus minggir ya, karena ada nanti calonnya. IAIN Bone adalah perguruan tinggi Islam negeri. Satu-satunya perguruan tinggi Islam negeri di kabupaten yang kita cintai ini, Kabupaten Bone. Sobat hadis, visi kita itu adalah menjadikan perguruan tinggi agama Islam yang humanis dan adaptif, yang profesional, menggaih untuk ilmu yang islami dan tidak melupakan ilmu-ilmu kearifan lokal, yaitu Bone. Itu visinya. Kemudian misinya adalah menjadikan pendidikan dan pengajaran yang profesional juga, yang bersifat IT dan digital, yang dibutuhkan dan marketable oleh citizen atau masyarakat Bone khususnya dan Indonesia pada umumnya. Itu sekilas secuil makna daripada visi misi IAIN Bone. Seperti itu kira-kira. Oh, jadi ada integrasi antara keilmuan Islam dan kearifan lokal ya Prof ya? Ada. Jadi ilmu Islam itu, kearifan lokal itu include di dalam ilmu Islam. Karena itu al-adatu muhakkama. Adat itu adalah bagian dari hukum. Jadi olehnya itu kita tidak bisa Islam besar tanpa kearifan lokal atau local wisdom atau al-adatu ad-dakhiliyah ya. Seperti itu kira-kira. Berarti ada distingsi tertentu ya Prof ya dari kampus kita tercinta ini. Ini Prof, ada tagline yang paling melekat di masyarakat kita yaitu hadis. Hadis itu apa sih Prof? Bisa dijelaskan sedikit? Oh iya, sejak awal saya tahun 2022 masuk di sini menjadi rektor, itu saya mendengung-dengungkan tagline. Namanya hadis. Singkatan HADIS. Hadis. Jadi kita panggil sekarang teman-teman dimanapun berada, sobat hadis. Hanya itu humanis. A-nya itu adaptif, D-nya itu dedikatif, I-nya itu inovatif, dan S-nya selebritif. Apa artinya humanis? Adalah sangat familiar. Jadi kampus kita ini familiar. Orang mengatakan sangat ekstrim kan agama, tidak. Betul. Kita ada yang ahli dalam bidang teknik, ada bidang IT, komputer, bukan hanya tahu mengaji dan bersanji, ya, bukan. Komplit ya Prof ya. Komplit, humanis. A-nya adaptif itu artinya beradaptasi, menyesuaikan, cocok untuk semua zaman, elegan. Nah ini. Kemudian D-nya itu dedikasi, itu sangat menyetujui apa kebutuhan-kebutuhan di lingkungannya di Kabupaten Bone khususnya dan Indonesia pada. Kemudian I-nya inovatif, adalah gerakan-gerakan atau gebrakan-gebrakan yang dilakukan yang penemuan-penemuan baru orisinil dan mengembangkan ilmu-ilmu kreativitas yang sudah ada. Kemudian S-nya selebritif, kita jangan sekaku itu. Karena kita ini adalah Islam itu
la yu'la wa la yu'la alaih. Jadi ya'lu wa la yu'la alaih. Jadi Islam itu cocok untuk semua zaman. Betul. Tinggi tapi cocok untuk semua zaman. Iya. Nah, olehnya itu Institut Agama Islam Negeri itu tidak se ekstrim apa yang kita dengar. Hanya melakukan baca kitab suci. Enggak. Di sini ada olahraga, ada futsal, ada seni, ada art, Berbagai kegiatan, Prof, ya. semua yang multi kegiatan. Jadi kadang-kadang kita wah jangan masuk IAIN karena itu hanya orang-orang tersendiri yang bisa baca kitab kuning. Enggak seperti itu. Malah banyak alumni IAIN itu belum bisa baca. Dan kita ketahui bahwa pelamarnya itu ada dari SMA 1 Bone, ada SMA 14, ada MAN 2, ada SMKN 1 Bone, ada SMA 3. Saya sendiri alumni SMA 1, saya bisa masuk sini. Iya, Saya alumni SMA 1 yang notabene waktu itu saya mengambil IPA, jurusan IPA, biologi. Dan bisa beradaptasi untuk bisa baca kitab suci, bisa bahasa Sanji, bisa bahasa Inggris, bisa bahasa Arab. Nah, olehnya itu jangan sekaku itu bahwa IAIN itu semua kalangan. Malah titel-titel kita itu dari Fakultas Hukum dan Fakultas Syariah dan Hukum Islam itu titelnya S1 itu SH, Sarjana Hukum. Tidak ada bedanya dengan Unhas, tidak ada bedanya dengan universitas lain. Kalau dari pendidikan ya SPD, ya Sarjana Pendidikan. Kalau dari ekonomi SE. Betul. Jadi semua itu, jadi kita itu tidak ada bedanya. Kita bisa berkompetitif dengan perguruan tinggi umum lainnya. Seperti itu kira-kira. Jadi sahabat hadis yang bisa bergabung di IAIN Bone itu bukan hanya dari alumni pesantren aja ya. Nah, bisa dari SMA maupun SMK yang ada di Kabupaten Bone. Dan sebagai informasi buat sahabat hadis di mana aja berada, jumlah mahasiswa IAIN Bone pada saat ini sudah mencapai 6.000 mahasiswa. Dan salah satu pencapaian yang sangat yang patut dibanggakan oleh IAIN Bone adalah sudah beberapa prodi IAIN Bone itu sudah unggul dan baik sekali. Ini sebuah pencapaian yang sangat kita banggakan, dan malah saat ini Prof sudah ada guru besar, profesor yang akan memberikan hasanah keilmuan bagi adik-adik yang insya Allah akan bergabung di IAIN Bone. Lanjut lagi Prof, saya ingin bertanya lagi Prof, dalam penerimaan mahasiswa baru ini ada berapa jalur aja Prof? Ya, kita memang ada beberapa tahap jalur untuk masuk di perguruan tinggi keagamaan Islam. Perguruan tinggi keagamaan Islam itu ada IAIN, ada STAIN, dan ada UIN. Kita di tengah yaitu IAIN. Jadi kita punya 3 jalur. Yang pertama itu namanya jalur SPAN, jalur seleksi prestasi akademik nasional. Oh, yang menjaring, yang diseleksi di ranking. Jadi anak-anak yang bagus prestasinya dari SMA atau SMK itu diseleksi di sini. Ada yang hafal Quran misalnya dari pesantren atau dari SMA atau SMK. Itu kemarin sudah diumumkan pada tanggal 7 April. Nah, peminatnya luar biasa. 1.212 peminatnya. Pencapaian yang sangat positif. 1.212 yang meminati jalur seleksi prestasi akademik nasional itu. Berarti Prof, semakin tahun semakin meningkat ya peminat. Meningkat. Dan yang lulus itu sebanyak 747 calon mahasiswa. 747. Ini prestasi belum pernah dilakukan sebelumnya, belum pernah terjadi sebelumnya. Jadi baru satu jalur ini 747 yang lulus, insya Allah mudah-mudahan mendaftar semua. Itu satu jalur SPAN namanya. Jalur kedua ada namanya jalur UMP TKIN, ujian masuk perguruan tinggi keagamaan Islam negeri. Ini adalah diuji nantinya ini. Jadi itu mulai pendaftarannya kemarin itu 13 April, nanti berakhir di 30 Mei. Jadi sobat hadis silakan berlomba-lomba. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba untuk kebaikan, mendaftar saudara-saudara sahabat hadis di Institut Agama Islam Negeri Bone yang sekarang sudah dibuka namanya jalur UMP TKIN. Ya, mulai kemarin 13 April, nanti ditutup 30 Mei tahun 2026. Dan pembayarannya nanti ya ada
seleksi-seleksi seperti itu, bermacam-macam nanti. Ada UKT namanya. Nah, kemudian jalur ketiga nanti ada namanya jalur mandiri. Jalur mandiri ini nanti pendaftaran direncanakan mulai tanggal 16 Juni sampai 12 Juli nanti rencananya. Jadi 3 jalur. Jadi masih ada 2 jalur ini untuk masuk di sobat-sobat hadis bisa masuk lewat beberapa jalur. Kalau jalur kemarin itu jalur SPAN sudah selesai, sudah 747 calon mahasiswa baru yang akan mendaftar ulang. Kita berdoa semoga mahasiswa kita semakin banyak di IAIN Bone, karena kita ini terus terang alumni atau lulusan daripada IAIN Bone itu tidak pernah mengecewakan. Oh ya, Prof. Iya, di tingkat nasional selalu menjadi garda terdepan, pemain hulu, pemain hilir. Saya sendiri tahun 92 saya alumni di sini, alumni S1 Syariah waktu itu. Alhamdulillah alumninya ya, sayalah yang pertama doktornya alumninya. Saya yang pertama guru besarnya. Dan sayalah pertama menjadi orang nasional. Pernah eselon 3 di Jakarta 5 tahun, pernah eselon 2 5 tahun, dan pernah eselon 1 5 tahun. Saya pernah di Menko Kesra, bukan hanya di Kementerian Agama. Saya Kementerian Kesejahteraan Rakyat, sekarang Menko PMK namanya. 5 tahun saya di situ eselon 3. Terus saya berjuang lagi untuk kompetitif masuk di Kementerian Sosial eselon 2. Saya di situ 5 tahun juga berkiprah. Nah, tidak berhenti di situ. Ternyata hidup kita ini penuh pilihan. Saya ingin lagi meningkat menjadi eselon 1, menjadi staf ahli 2 kali, kepala badan 1 kali, selama 5 tahun eselon 1. Jadi saya di Jakarta itu diilhami berbagai berkah dari alumni Institut Agama Islam Negeri Bone. Satu-satunya ya. Ya, seperti itu prestasinya. Kecil-kecil ini mudah-mudahan disusul oleh anak-anak kita yang sedang berencana dan mendaftar untuk menjadi mahasiswa baru di IAIN Bone. Seperti itu. Sekali lagi saya alumni SMA Negeri 1 dari umum, tapi bisa masuk di IAIN. Sedikit bisa bahasa Arab, mendampingi orang Arab selama 4 tahun waktu saya mahasiswa. Dan itu modal sehingga saya bisa berkompetisi di nasional. Seperti itu kira-kira. Ya, jadi teman-teman sahabat hadis di mana aja berada, jangan ragu untuk bergabung di IAIN Bone, karena tadi testimoni yang disampaikan oleh Bapak Rektor IAIN Bone menunjukkan bahwa alumni kita bisa berkiprah di kancah nasional. Dan saya ingin kembali bertanya, Prof. Jadi program-program apa sih yang Prof sudah lakukan untuk mensosialisasikan IAIN Bone? Katanya kan IAIN Bone itu dari pesisir, Prof. Ya, gimana sih bisa dikenal secara nasional gitu, Prof? Ada nggak program yang dilakukan, Prof? Iya, kita kan hidup sekarang bukan lagi di era kolonial, tapi kita sekarang hidup di era milenial. Sekarang kita bicara di sini didengar kita di ujung Sumatera ya. Jadi kita ini bisa melakukan sosialisasi secara online, secara Zoom online tanpa kita harus ketemu fisik, tapi tidak mengurangi substantif daripada sosialisasi kita. Bisa juga kita langsung sosialisasi di sekolah-sekolah, ya. Bisa juga kita, karena kebetulan kita ada kadang-kadang program beasiswa namanya Kartu Indonesia Pintar. Tahun-tahun terakhir ini ada yang mendapat setahun itu awalnya mungkin 170 orang, terakhir ada 350 orang. Nah itu sebenarnya perasa-perasa penarik untuk menjadikan kita mahasiswa di sini. Mudah-mudahan kita berdoa terus, mudah-mudahan ada lagi dana-dana seperti itu, Kartu Indonesia Pintar namanya beasiswa bagi orang-orang yang cerdas dan tidak mampu dan melewat seleksi yang ketat seperti itu kira-kira. Tapi saya sampaikan bahwa kita di IAIN Bone UKT-nya atau SPP-nya itu tidak terlalu mahal dibanding di daerah-daerah lain. Daerah lain sekarang memang dibeli, sekarang ilmu itu dibeli. Kalau kita ini masih menyesuaikan dengan daerah-daerah sesuai dengan kemampuan daerah kita. Saya paham bahwa di IAIN Bone ini mahasiswa kita tidak ada lagi yang miskin. Iya. Di Bone ini dan sekitarnya ya fluktuasi untuk perekonomian kita sudah tidak ada lagi kategori orang miskin. Saya istilahkan sekarang hanya prasejahtera dan sejahtera. Jadi olehnya itu sekali lagi, mari kita kuliah di IAIN Bone, kita menyesuaikan. Tidak ada mahasiswa yang
mengundurkan diri gara-gara tidak bisa bayar beasiswa UKT, SPP-nya atau UKT-nya. Sekali lagi, karena ilmu itu memang tidak pernah memiskinkan orang. Selalu ada kelonggaran-kelonggaran atau kebijakan-kebijakan Allah bagi orang pencinta ilmu. Seperti itu kira-kira. Saya mau bertanya kembali nih, Prof. Bentuk-bentuk sosialisasi yang dilakukan oleh Yayan Bone itu apa aja, Prof? Ya, sosialisasinya begitu. Kita turun ke sekolah-sekolah. Kita melakukan sport and art, olahraga dan seni misalnya. Langsung kita ketemu ketua OSIS-nya atau siapa yang punya stakeholder itu, kita datangi ke sana bahwa memang kita harus memberikan penjelasan-penjelasan supaya pemikiran atau pemahaman yang melihat yang casingnya konon kabarnya itu adalah perguruan tinggi yang susah, padahal tidak. Jadi kita datang ke sekolah-sekolah. Jadi banyak upaya-upaya sebenarnya untuk merekrut dan memudahkan para calon mahasiswa. Kita juga menyampaikan secara IT. Jadi ada TikTok, ada Instagram, ada WhatsApp, ada grup kemana-mana kita share bahwa IAIN seperti ini adanya. Banyak yang bisa kita lakukan upaya-upaya untuk merekrut mahasiswa kita untuk menjadi peminat dan membakati IAIN Bone. Seperti itu kira-kira Ibu Niki. Ya, wah, jadi sudah banyak langkah yang dilakukan oleh IAIN Bone ya, Prof. Gini, Prof, kemarin saya sempat sih ketemu dengan stakeholder. Kira-kira memungkinkan nggak IAIN Bone melakukan perkuliahan yang sistemnya online? Kan kita ada di masa ini sudah kecanggihan teknologi, Prof. Bagaimana, Prof? Sebenarnya kita sangat terlambat, ya sangat tidak bijak kalau kita kuliah secara fisik. Itu masih sifatnya ya masa-masa tempo dulu itu. Nah, di era modern ini, di era digital, tidak mengurangi substansi daripada kalau kita kuliah offline dengan online. Nah, olehnya ini kita tidak ada jeda, tidak ada susahnya. Mahasiswa kita ada dari Kalimantan, ada dari Sumatera, ada dari Jawa. Silakan. Iya, karena kita memang untuk efektivitas ya, anggaran atau fisik tidak mengurangi daripada itu. Jadi kita ini silakan. Jangan ketinggalan kereta daripada kemodernan Indonesia. Iya, Prof. Betul sekali, Prof. Karena kita sudah langkah itu sudah kita tunjukkan, Prof, ya, dengan berbagai aplikasi yang digunakan dalam sistem perkuliahan itu. Semuanya sudah terintegrasi dengan sistem online. Mulai dari Tusita, Sri Kandi, kemudian pengisian BKD dosen, itu semua menggunakan sistem online. Artinya IAIN Bone, Prof, sudah siap untuk go online dan bisa menyerap seluruh mahasiswa yang ada di mana saja. Jadi teman-teman silahkan bergabung di IAIN Bone karena IAIN Bone punya distingsi tersendiri karena kita mengintegrasikan ilmu-ilmu agama dan kearifan lokal yang ada di Bone. Dan mungkin pertanyaan terakhir, Prof, ada tidak, Prof, pesan-pesan buat kami Sivitas Akademika di penghujung kepemimpinan beliau yang begitu banyak gebrakan, mulai dari peningkatan sumber daya manusia. Ada nggak, Prof, yang bisa diwariskan lah kepada kami ini, Prof? Baik, saya sebagai rektor estafet ya, melanjutkan kepemimpinan dari rektor-rektor sebelumnya. Jadi saya berpikir bahwa sebenarnya tidak ada yang tersisa, tidak ada yang bisa diwariskan kepada kita. Tapi saya punya pesan-pesan moral mungkin secuil makna ya. Yang pertama itu ya, kita sebagai insan manusia, sebagai hamba Allah yang beragamis ya, pertama kita harus damai dengan diri kita ya. Artinya apa? Di IAIN ini harus orang damai semua masuk di sini. Tidak ada komplain, tidak ada depresi, tidak ada yang stres. Damai dengan diri kita. Yang kedua, kita tidak boleh menuhankan identitas. Tidak boleh ego sektor aja begitu nanti alumninya. Tidak boleh ego sektoral. Nah, semuanya aliena tongeng, aliena diaseng, aliena dasepung gawa. Jadi kita tidak boleh ego sektoral, tidak boleh menuhankan identitas. Kemudian yang ketiga, kita harus peduli dan berbagi. Apa itu? Kita ketika melihat miskin ilmu di satu daerah terpencil, daerah terbelakang, 3T, terjauh, terluar dan terpinggir, malah terbelok-belokkan, kita harus mendakwakan ilmu. Kemudian kita harus menebar kasih sayang. Nah, itu yang secara implisitnya memang saya mewariskan, karena IAIN Bone ini
sebentar lagi namanya alih bentuk. Oh, iya. Ya ganti nama. Jadi kalau ada anak-anak kecil itu sering sakit-sakit, coba ganti namanya. Pasti sehat. Iya. Nah, IAIN Bone ini dari IAIN menjadi UIN. Sekarang sudah ongoing proses. Ongoing proses, insya Allah ya. Insya Allah. Tahun ini sudah insya Allah menjadi Universitas Islam Negeri. Namanya Sa'aduddin. Bukan Syahabuddin ya, Sa'aduddin. Iya, Prof. Jadi menjadi UIN. Kalau Alauddin Makassar itu UIN, kenapa kita tidak bisa? Apa kekuatannya rektornya? Kita juga sudah. Sekarang ongoing prosesnya, berkas sudah ada di Mempan. Setelah di Mempan, insya Allah harmonisasi di Kumham. Setelah Kumham, insya Allah Seknek mengeluarkan SK. Insya Allah nanti rektornya ke depan. Ada 6 calon rektor kita ini, insya Allah yang terbaik. Karena saya mohon diri, tidak bisa saya untuk mencalonkan diri untuk menjadi rektor kedua kalinya. Prinsip saya satu, saya membutuhkan regenerasi. Karena saya sudah membentuk generasi-generasi yang unggul. Selama kepemimpinan saya, insya Allah 20 profesor yang saya kukuhkan. Ya, tadinya 2 menjadi 20 nanti insya Allah. Iya, Prof. Tadinya saya berpikir juga tidak ada yang unggul prodi pada waktu itu. Ada pun 1, tapi itu sudah expired. Nah, alhamdulillah 6 apa 7 sekarang yang sudah unggul. Yang lain baik sekali. Nah, kita juga perlu sampaikan bahwa sekarang prodi yang ada di IAIN Bone ini ada 23. Ada 23. Jadi S1 itu sebanyak 18, di S2 itu S3, di pasca sarjana itu ada 5. Jadi 23 semua program studi yang dituangkan di dalam di IAIN Bone. Insya Allah nanti jadi UIN akan lebih banyak lagi. Jadi di IAIN Bone itu ada Fakultas Syariah dan Hukum, ya, ada Fakultas Tarbiyah, ada Fakultas FEBI, ya, Ekonomi Bisnis, ada Fakultas Usuluddin dan Dakwah. 4 fakultas tambah 1 program magister dan doktor pasca sarjana. Jadi kita ini kecil-kecil begini, tapi menjadikan besar karena sudah ada S1, S2 dan ada S3-nya. Nah, S3 sekedar info, pasca sarjana itu kemarin sudah dibuka gelombang pertama mulai 18 Februari sampai 20 April ya kemarin, gelombang pertama. Iya, Prof. Nah, gelombang kedua ini sekarang kita buka S2, S3, itu 1 Juni sampai 30 Juli. Perlu kami sampaikan bahwa kita ini ada S3 pendidikan agama Islam. Dan itu alhamdulillah pelamarnya, mahasiswanya, calon doktornya itu dari berbagai pulau yang menjadi mahasiswanya. Jadi itu sekedar info. Jadi kita ini sudah kaya sebenarnya, sudah ada S3-nya. Insya Allah kampus kita ini 43 hektar luas wilayahnya. Yang pertama kampus 1 itu 9,6 hektar di Macanan. 2 fakultas, Fakultas Tarbiyah dan Fakultas Syariah. Nah, di kampus 2 yang ada di daerah Bodak sana itu 34 hektar satu hamparan. 2 fakultas, Fakultas Usuluddin dan Dakwah dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Olehnya ini, kita ini adalah perguruan tinggi yang besar. Sudah layak jadi UIN. Memenuhi syarat dari guru besarnya, guru besar harus minimal 4 orang. Nah, kita insya Allah 20 orang ini. Kemudian prodi yang unggul minimal 2. Sekarang kita sudah 6 apa 7, 8 ini. Baik sekali, sudah banyak. Kemudian dosennya memadai, mahasiswanya apa disampaikan tadi dari Niki Marsuki, sudah 6.000 sekian. Malah kita pernah itu 8.000 sekian. Karena sudah banyak wisuda, kita wisuda 2 kali setahun. Dan kita tidak abal-abal bahwa kita ini adalah berprestasi terus insya Allah. Jadi saya titipkan UIN itu diantar nanti menjadi UIN yang terbaik di kawasan Indonesia Timur. Jadi kita ingin menjadi ada success story lah. Betul. Ya kecil-kecil begini tapi UIN-nya terbaik. Betul. Ya ada apa disampaikan tadi Niki Marsuki itu adalah kita harus ada distingsi. Betul. Ada namanya kekhasan, ciri khas daripada kita. Insya Allah apakah hukum tata negara atau ekonomi atau pendidikan atau hukum. Kita nanti
menunggu dari sobat-sobat hadis untuk merangkum semua nanti distingsi atau kekhasan atau ciri khas daripada IAIN Bone menuju UIN, insya Allah. Iya. Saya kira itu. Ya, Ya. Prof. Alhamdulillah Prof ya, sudah ada angin segar dan kabar baik bahwa IAIN Bone akan berubah menjadi UIN Sa'aduddin. Dan sahabat-sahabat hadis di mana saja berada, ada yang alumni MAN, alumni SMA, dan alumni SMK, jangan ragu untuk bergabung di IAIN Bone. Dan insya Allah ada beberapa hal yang perlu kita sampaikan bahwa IAIN Bone sudah punya guru besar, prodinya juga sudah banyak yang unggul, dan fasilitas yang sudah dimiliki oleh IAIN Bone juga bisa bersaing dengan kampus-kampus yang lain. Terima kasih banyak Prof atas keluangan waktunya. Sama-sama. Semoga Sama-sama. panjang umur Prof, semoga Ya. amal dan karya-karya Prof yang selama ini sudah kita nikmati tetap akan dilanjutkan oleh rektor berikutnya Prof. Jadi sahabat hadis di mana saja berada, kita sudah ada di penghujung waktu. Satu kali lagi saya ingin ingatkan kepada seluruh sahabat hadis di mana saja berada, kami tunggu, kami mengundang adik-adik sekalian untuk bergabung di IAIN Bone, dan insya Allah dalam waktu dekat ini kami akan menjadi salah satu kampus di kawasan Indonesia Timur yang bisa memberikan ilmu yang bermanfaat dan distingsi keilmuan antara ilmu agama dan kearifan lokal. Saya Niki Nikma Marsuki dan Bapak Rektor IAIN Bone pamit undur diri, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.